سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء. Di penghujung tahun 2016 ini, kaum muslimin Indonesia memamerkan prestasi besar. Setelah memutihkan jantung negeri dengan jutaan massa demonstran di depan Istana Negara pada 4 November lalu, prestasi itu terulang kembali 2 Desember atau yang lebih dikenal dengan kode 212. Lebih dari 5 juta umat Islam menggelar aksi damai bela Islam jilid ketiga. Aksi ini masih mengusung tema yang sama, yakni menyeret Ahok sebagai tersangka penista agama ke pengadilan. Namun dibanding jilid kedua, perang urat saraf di jilid ketiga ini lebih kentara. Awalnya GNPF MUI selaku penyelenggara ingin menggelar aksi di Bundaran HI, memanjang dari Jalan Tamrin hingga Sudirman. Namun polisi hanya mengizinkan lapangan Monas sebagai tempat aksi. Alasannya mengganggu banyak kepentingan publik. Meski sempat bersikukuh, akhirnya GNPF MUI mengalah. Keamanan peserta menjadi pertimbangan utama, mengingat kuatnya dugaan kehadiran pihak-pihak tertentu yang ingin aksi ini menjadi anarkis. Ketegangan yang juga sempat mencuat adalah isu gerakan Rasmane. Entah siapa yang memunculkan pertama kali. Gerakan itu sempat menguat di media sosial, sebelum akhirnya Polri menganggapnya sebagai ancaman serius dan menindaknya. Yang paling seram, kemunculan isu adanya gerakan makar dalam aksi bela Islam jilid ketiga. Apapun hiruk-pikuk yang mencoba menghadangnya, Jumat 2 Desember lalu menjadi hari pembuktian. Bukti bahwa umat Islam adalah umat yang tertib dan bermartabat. Umat yang setia memegang janji. Mereka menepati janji untuk datang menyambut seruan ulama, berkumpul dari berbagai penjuru untuk tegaknya jihad kalimat. Harus kami jalani, yang munkar kami berani, mencari ridha ilahi. Lebih dari 5 juta manusia tumpah di Monas dan jalanan lain di sekitarnya. Massa meluber hingga ke Bundaran HI, bahkan Tugu Tani dan jalan-jalan penyangga menuju Monas. Padahal area HI semula diharamkan oleh Polri. Tumpahnya jutaan massa tersebut diiringi pula oleh potret ukhuwah yang indah. Makanan dan minuman disediakan secara gratis di setiap penjuru. Tak ketinggalan ada pula sebagian peserta yang menyediakan layanan pijat. Akhirnya para ulama GNPF MUI dan umat yang tunduk di bawahnya telah menepati janji. Mereka benar-benar menjalankan ibadah. Aspirasi dan tuntutan memenjarakan penista agama pun dilakukan sebatas koridor yang disepakati. Tak ada agenda politik yang anarkistis. Semua larut dalam khusyuknya doa, ruku dan sujud di bawah guyuran dan rahmat hujan deras yang turun. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar
المتكبر. Tuduhan makar dijawab dengan sikap ramah dan akrab massa kepada aparat TNI dan Polri. المسوير الغفار القهار. Kehusuan massa sempat terhenti ketika Kapolri naik panggung. Ragam teriakan susul menyusul mengiringi orasi singkat Tito Karnavian. Kita dekatkan hati kita, pikiran kita dengan niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus mendekatkan hati kita kepada junjungan kita. Agaknya ada kekecewaan mendalam dari umat Islam terhadap peran polisi dalam kasus Ahok ini. Beruntung, massa masih patuh kepada komando ulama. Saudara-saudara, saya Bakhtiar Nasir. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kita sedang menghormati simbol negara. Gumpalan kekecewaan massa tersebut adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Aksi bela Islam 2 pada 4 November lalu merupakan reaksi dari kelambanan polisi menanggapi aduan umat Islam terkait ucapan Ahok. Namun Ahok tak kunjung ditangkap. Ketika umat Islam berencana mengadakan aksi susulan, polisi mengintimidasi penyedia armada. Bahkan izin armada bakal dicabut kalau nekat mengangkut massa ke Jakarta. Di hari-hari terakhir menjelang aksi, Kapolri memang berjanji akan mencabut larangan tersebut. Di sebuah tayangan televisi, ia mengaku sudah mengadakan telekonferensi dengan jajaran di bawahnya untuk membuka blokade massa ke Jakarta. Saya sudah sampaikan melalui video conference maupun melalui WA kepada rekan-rekan Kapolda untuk memberikan kemudahan-kemudahan, ya, termasuk juga yang public transportasi untuk PO bus dan lain-lain. Aksi bela Islam jilid 3 itu nuansanya kan agak menciut. Kenapa menciut? Pertama, umat Islam ini semacam terteror dengan kosakata yang digulirkan oleh aparatur keamanan, terutama Kepolisian Republik Indonesia, bahwa aksi itu adalah makar. Dan itu cukup menjadi hantaman psikologis umat untuk menghadiri aksi bela Islam jilid 3 atau yang lebih dikenal dengan aksi 212. Ternyata dari koordinator lapangan untuk pengadaan moda transportasi itu semuanya kesulitan berkaitan dengan himbauan setiap Kapolda bahwa PO bus itu ada semacam pelarangan lah berkaitan dengan orang beramai-ramai datang ke Jakarta menggunakan moda transportasi bus. Waktu itu sebelum ada pertemuan antara GNPF di Majelis Ulama dengan Bapak Kapolri, sehingga sangat masif sekali ke berbagai daerah aparat mempropagandakan jangan berangkat. Nah, saya tahu karakter masyarakat Minangkabau dan saya telah sampaikan, masyarakat Minang tidak bisa dilarang. Mereka bukan karakter emosional, mereka berpikir secara rasional. Kalau mereka telah memutuskan ini suatu kebenaran yang harus dibela, maka kita tidak akan bisa membuat mereka surut. Nah, tapi ketika terus masif dilarang, akhirnya berbalik. Jumlah 411, ada satu kota cuma 3 bus, melonjak jadi 10 bus. Kota yang tidak ada yang memberangkatkan orang malah jadi ada yang memberangkatkan. Saya termasuk orang yang sangat dirugikan lah ya dengan adanya intimidasi ini. Kenapa? Kami kan memang IBR dan Dewan Dakwah Hikmah berencana ikut aksi 212 itu sudah jauh-jauh hari, kita sudah persiapkan transportasi dan lain-lain. Rencana memang kita akan menggunakan armada bus seperti yang sebelumnya gitu. Nah hari kemarin itu jumlahnya memang cukup banyak, sekitar kita pesan 15-20 bus begitu. Pada saat itu kita pesan kepada PO L1 dan Tridharma. Nah, seminggu sebelum itu kami memang
mendapat bisa disiapkan oleh PO tersebut. Namun menjelang 2 hari dan 1 hari keberangkatan itu mereka menolak semua. Kenapa alasannya? Bang, gue sorry katanya gitu ya, bukan apa-apa, gue nih diintimidasi itu, gue diteleponin terus begitu ya. Faktanya, di beberapa daerah massa tetap dihalang-halangi, mulai dari sweeping resmi hingga yang kucing-kucingan. Di Mesuji Lampung, rombongan dari Padang terhalang oleh jembatan yang tiba-tiba diaspal di kedua sisinya. Aksi bela Islam dengan sederet jilidnya adalah saringan siapa yang setia dan siapa yang ingkar terhadap janji. Dalam aksi ketiga, umat Islam tetap setia dengan janji yang disepakati, meski janji pembukaan blokade diciderai. Selanjutnya, kita tidak bisa menebak apakah janji penegak hukum untuk menindak Ahok akan dipenuhi atau sama seperti janji-janji sebelumnya. Wallahu a'lam. Sukses, bahkan ini jujur aja merupakan rahmat dan hidayah dari Allah. Karena kenapa? Baru kali ini sholat Jumat tidak ada pun seorang jemaah yang lari dari hujan. Bahkan kita berdoa. Karena kenapa? Ketika Allah turunkan hujan, kita semuanya berdoa. Hujan rahmat semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar. Kami dari aksi pendemo harapkan tangkap Ahok, tahan Ahok, penjarakan Ahok segera mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita ingatkan kepada pemerintah bahwa Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Dan ingat, jabatan itu hanya ditentukan waktu. Tapi kembali kepada Allah, masih ada pengadilan berikutnya. Luar biasa, penuh dengan sholawat. Saya jalan dari ujung sana sampai sini, ini luar biasa. Lalu sholawat bersolawat. Ini berkah buat Jakarta. Tidak mengitukan kepada siapapun. Kami minta tolong ditahan dan diadili untuk saudara Ahok itu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Tito Karnavian selaku Kapolri, tidak usah melindungi, tidak usah menyanyiakan saudara Ahok, segera ditahan, segera diadili. Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud, mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah takkan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allahu ghayatuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.